direkod. Iya, Oke. Jadi saya mulai ya, Bu. silahkan Ibu. Oke, baik. Sebelumnya ini sudah terlihat ya untuk share screen-nya. Sudah. Oke, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Apa kabar hari ini? Udah pada sarapan ya? Udah apa belum nih? Kelihatannya lemes-lemes sekali. Iya, Oke, Bu. Sudah, Bu. mudah-mudahan Ya, ya, Ibu. mudah-mudahan sudah apa namanya? Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Oke, namun sebelum saya mulai perkuliahan, saya akan absen terlebih dahulu ini satu-satu dari Mas Wahyu hadir. Hadir, Bu Sri. Oke, Neng Kurnia. Hadir, Bu. Oke, baik. Mujib Abdid. Oh, Mujib nih. Hadir nggak nih? Kok nggak ada nih? Nggak lihat saya. Oh, mungkin lagi ke belakang ya. Oh, terus Ibu, maaf, Priscila. Hadir Hadir, ya? Ibu. Oke, semuanya sudah hadir. Dan sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya akan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, baik, selesai. Nah, ini tuh merupakan pertemuan kedua ya setelah kemarin kita sudah bertemu di minggu lalu untuk pertemuan pertama terkait dengan selabur, terus kemudian apa namanya bobot nilai yang akan kita sudah kita sepakati gitu ya. Oke, nah di pertemuan kedua ini untuk mata kuliah metode penelitian satu ini tujuan pembelajarannya itu setelah melakukan perkuliahan, mahasiswa itu mampu menguraikan konsep dasar penelitian. Nah, ini tuh sesuai dengan capaian lulusan prodi Sains Data, itu mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah dan pengembangan ilmu melalui pendekatan monodisiplin dan menguasai konsep filsafat di bidang ilmu. Oke, untuk mata kuliah metodologi penelitian satu ini secara garis besarnya. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari terkait dengan konsep dasar penelitian, kemudian langkah-langkah penelitian gitu ya, dan juga jenis metode penelitian. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar penelitian. Ya, itu ada arti penting penelitian, kemudian pengertian penelitian ya, kemudian tujuan penelitian dan juga ada langkah-langkah penelitian. Oke, nah ini sebelum saya masuk ke pembahasan, silakan kalian buka link Slido ya, bisa join di sini dengan kode 2778488. Ini ada pertanyaan terkait dengan penelitian. Kalian bisa men-share atau menuliskan yang kalian tahu dulu nih. Penelitian itu apa sih gitu ya? Bisa dicoba nggak? Oke, masih saya tunggu ya. Oke, baik. Ya, oke. Ya, jadi tadi udah apa namanya udah dijawab nih sama masing-masing mahasiswa terkait dengan penelitian yang apa namanya yang diketahui dulu gitu sebelum kita masuk ke pembahasan apa sih itu penelitian gitu ya. Jadi cara garis besarnya atau secara gampangnya gitu ya, seorang peneliti itu mulai apa namanya mengamati nih fenomena-fenomena yang secara berulang-ulang seperti itu ya. Kemudian dari fenomena tersebut nanti mengumpulkan data nih. Jadi dari fenomena tersebut itu dapat dikumpulkan suatu data-data yang nanti kita analisis dan bisa ditarik kesimpulan seperti itu ya untuk garis besarnya gitu ya. Oke, nah di sini saya akan masuk ke materi pertama terkait dengan definisi penelitian.
Jadi saya mengambil dua definisi dari Renat dan Cilalahi. Untuk yang Renat ini yaitu mendefinisikan penelitian adalah usaha-usaha yang sistematis untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan topik atau isu dengan bukti, data, dan informasi. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu deh, mengapa sih kita perlu melakukan penelitian? Coba ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Mengapa sih kita itu perlu penelitian, melakukan penelitian? Coba deh, Neng Kurniati coba. Ngapain sih kita penelitian gitu? Eh, untuk mengetahui hal-hal baru, Bu. Oke, Mungkin. Dok. Ya, betul ya. Hmm. Untuk salah satunya itu untuk apa namanya mengetahui hal-hal baru atau pengetahuan baru seperti itu ya. Oke, sudah pada masuk. Maksudnya sudah paham ya terkait mengapa sih kita itu harus melakukan penelitian seperti itu ya. Nah, terkait definisi ini tuh sistematis ya, dilakukan secara sistematis. Nah, artinya itu ini tuh apa namanya dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan yang dirancang untuk menganalisis ya suatu pertanyaan atau isu-isu secara mendalam. Kemudian yang kedua ini ada definisi dari Silalahi. Itu penelitian merupakan upaya yang sistematis ya dan terorganisir untuk menginvestigasi sebuah masalah spesifik yang membutuhkan pemecahannya. Proses ini tuh merupakan serangkaian langkah-langkah yang didesain dan diikuti dengan tujuan menemukan jawaban semua masalah atau isu. Nah, masalah yang menentukan pertanyaan itu selalu harus apa ya? Harus berbasis riset ya. Oke. Nah, ini yang saya tanyakan lagi sebenarnya mengapa sih kita perlu melakukan tujuan penelitian. Nah, yang pertama di sini saya mengambil dari Husey dan Husey di tahun 2012. Untuk tujuan penelitian itu ada 6 ya di sini ya. Yang pertama itu ada meninjau ulang dan mensintesiskan pengetahuan yang ada gitu ya. Nah, kita tahu nih bahwa pengetahuan yang ada saat ini ya, itu bukan sesuatu yang baru gitu ya. Nah, seringkali hal yang sudah lama dan kemudian kita ingin melihat kembali ya, apakah apa namanya sebenarnya pengetahuan yang ada itu tuh sekarang atau konsep yang ada sekarang itu masih berlaku atau tidak ya gitu. Nah, ini kita perlu meninjau ulang gitu. Kemudian yang kedua, di sini menyelidiki beberapa masalah atau situasi yang ada gitu ya. Nah, selain itu juga menyediakan solusi bagi suatu masalah gitu. Nah, seringkali apa namanya situasi suatu masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu kita bisa mencari di apa dengan mudah ya sekarang ya bisa menggunakan media sosial. Coba deh sebutkan apa namanya fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita sekarang gitu. Apa sih yang terjadi gitu? Itu kan bisa kita kulik-kulik gitu ya untuk dijadikan bahan atau topik yang apa namanya dijadikan penelitian seperti itu. Coba deh siapa ya? Pak Mujib deh. Apa sih fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan di sekitar di mana Pak Mujib? Bisa nggak menyebutin fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kalian gitu? Kayak mungkin lagi ke belakang gitu ya. Apa? Oh, atau ada yang mau menjawab? Silakan. Oke ya, banyak ya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini gitu ya. Dan itu bisa dijadikan bahan untuk apa namanya penelitian karena fenomena-fenomena yang terjadi pasti akan apa namanya memunculkan ya, tapi tidak semua fenomena itu memunculkan suatu masalah gitu. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya menyelidiki atau menggali dan menganalisis beberapa isu umum ya. Kemudian menjelaskan satu fenomena baru dan juga apa namanya menghasilkan pengetahuan yang baru. Oke, next.
Nah, di dalam apa namanya penelitian pastinya terdapat langkah-langkah ya. Di sini saya mengambil dari Lady and Ormond. Nah, ini ada apa namanya ada 4 kata kunci. 4 kata kunci yang bisa dijadikan untuk memahami langkah-langkah penelitian. Yang pertama di sini ada proses sistematis ya. Artinya proses sistematis itu dilakukan secara terstruktur ya. Dan sudah saya jelaskan tadi dari awal sistematis pastinya terstruktur dan juga berurutan gitu ya. Dari mulai perencanaan hingga nanti penyelesaian. Dan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan gitu ya. Kemudian mengumpulkan data. Nah, di sini untuk penelitian itu kita perlu nih mengumpulkan informasi atau data yang relevan ya sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Nah, untuk mengumpulkan data di sini bisa dilakukan dengan cara apa saja? Coba deh, Mas Wahyu. Untuk mengumpulkan data ini bisa dilakukan dengan cara apa saja sih? Eh, Umumnya menyebar kuesioner melalui wawancara mungkin, Bu. Oke, bagus. Ya, betul ya. Bisa melakukan apa namanya kuesioner atau angket gitu ya. Terus wawancara gitu. Tapi nanti tergantung apa namanya penelitian yang akan kita teliti gitu. Oke, selanjutnya menganalisis dan menginterpretasikan data gitu ya. Dan tadi setelah datanya itu terkumpul, kita tidak hanya mencatatnya ya. Kalau dicatat saja kan tidak akan menghasilkan suatu kesimpulan seperti itu ya. Kemudian diolah, dianalisis gitu. Dan juga meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena yang sudah ada atau memahami fenomena yang baru. Oke, selanjutnya. Nah, di sini langkah-langkah penelitian ada beberapa langkah ya. Yang pertama apa di sini? Oke. Yang pertama di sini yaitu identifikasi masalah atau menentukan masalah gitu ya. Nah, di sini untuk identifikasi masalah nanti akan dibahas di breakdown selanjutnya. Kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada apa namanya pertanyaan penelitian atau hipotesis ya. Kemudian menentukan penentuan metode atau metodologinya apa nanti, metodenya apa gitu ya. Kemudian pengumpulan data, setelah data terkumpul nanti dianalisis, kemudian diinterpretasi hasilnya seperti apa, dan terakhir melakukan pelaporan. Nah, di dalam langkah-langkah penelitian ini tuh dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir ada pelaporan gitu ya. Nah, untuk yang perencanaan ini sampai mana sih Bu? Gitu. Nah, perencanaan ini tuh biasanya apa namanya di semester apa akhir gitu ya, itu kan membuat skripsi ya. Nah, perencanaan ini tuh sampai dengan tahap menentukan metode penelitiannya atau proposal penelitian lah biasanya itu mahasiswa menyebutnya ya. Jadi sampai tahap metode penelitiannya. Kemudian jika kita sudah mulai mengumpulkan data, terus menganalisis, ini sudah masuk ke tahap pelaksanaan gitu ya. Setelah itu, kalau sudah selesai, tinggal tahap ke laporan. Nah, laporan ini tidak hanya berbentuk skripsi gitu ya. Jadi berbeda-beda. Ada yang bisa S1 biasanya kan skripsi, kemudian S2 tesis gitu ya. Nah, ini juga bisa, selain itu juga bisa dijadikan suatu jurnal seperti itu. Oke, baik. Next. Nah, ini tadi saya breakdown satu-satu untuk yang perencanaan penelitian. Yang pertama, identifikasi apa namanya identifikasi masalah. Ini ada 3 hal penting ya yang dilakukan. Yang pertama itu menentukan masalah penelitian. Nah, penelitian itu adalah apa saja yang menjadi perdebatan gitu ya. Nah, ini tuh bisa kita peroleh dari bacaan-bacaan atau sekarang kan dengan melihat fenomena-fenomena yang apa namanya mudah gitu ya dengan menggunakan media sosial seperti itu. Kemudian selain menentukan masalahnya, kita juga harus memberikan argumen gitu ya. Kemudian menjelaskan perlunya mengkaji masalah tersebut itu di dalam pelaksanaan di dalam perencanaan identifikasi masalah. Kemudian yang kedua itu ada tinjauan pustaka ya. Nah, di dalam tinjauan pustaka ini
apa namanya ketika kita sudah menemukan topik atau masalah penelitian, kita harus melakukan tinjauan pustaka ya. Ini itu berguna untuk apa namanya melihat topik atau masalah penelitian yang kita akan teliti atau penelitian kita itu dengan masalah penelitian terdahulu gitu ya. Dalam biasanya menghindari apa namanya duplikasi ya, duplikasi penelitian gitu. Nah, ini ada 3 hal biasanya dilakukan dalam proses perencanaan tinjauan pustaka, menemukan sumber-sumber literatur, kemudian memilih sumber terkait, kemudian membuat ringkasan seperti itu. Kemudian, nah ini masih dalam perencanaan, itu menentukan tujuan dari penelitian ya. Nah, penentuan tujuan penelitian ini ada apa saja sih yang kita lakukan? Yang pertama ya pastinya menentukan tujuan penelitian gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita menentukan pertanyaan dan biasanya diikuti dengan hipotesis ya dari pertanyaan tersebut. Oke, nah selanjutnya, nah ini menentukan tahap metode penelitiannya. Jadi kita ketika sudah menentukan topiknya, kemudian menentukan pertanyaan topik tersebut, pastinya kita tahu ya arahnya kemana ini. Apakah ini masuk ke metode kuantitatif atau metode kualitatif atau apa namanya campuran gitu ya. Nah, setelah itu kita eh, memilih metode penelitiannya. Oke. Nah, ini udah masuk ke pelaksanaannya nih. Setelah kita sudah menentukan metodenya apa gitu ya. Nah, kita mulai nih mengumpulkan data gitu. Nah, pengumpulan data ini apa namanya dilakukan dengan memilih atau menentukan sampelnya gitu ya. Selain itu juga meminta izin ya kepada apa namanya untuk penelitian biasanya di suatu lembaga-lembaga tertentu ya. Nah, ini pastinya dari akhir dari pengumpulan data ini ya jelas kita memperoleh data gitu ya. Nah, setelah data terkumpul, kemudian diolah ya, dianalisis ya. Ini gunanya untuk apa? Ya, untuk menguraikan data, kemudian nanti hasil dari analisis tersebut apa namanya disajikan itu untuk menyajikan datanya. Setelah itu dari apa namanya pengolahan data dan analisis, kita bisa menafsirkan hasil analisis ya. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk menarik kesimpulan ya penelitian yang sudah dilaksanakan. Kemudian pelaporan hasil penelitian. Ini juga menentukan ya pembacanya siapa, ya audiensnya siapa gitu ya. Terus juga harus membuat laporannya secara sistematis gitu ya. Dan kalau skripsi itu kan ada panduan skripsinya gitu. Nah, itu harus apa namanya sesuai dengan panduannya seperti itu. Oke. Oke, nah sebelum ini masuk ke tugas nih, saya ada tugas kelompok. Ada yang mau ditanyakan nggak nih terkait dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Ada nggak terkait dengan langkah-langkah? Enggak ya? Ada nggak nih? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, silakan kalian apa namanya membagi kelompok. Mereka sudah dibagi ya kelompoknya, bisa langsung bergabung pada kelompok masing-masing. Ini nanti kalian tugasnya apa sih? Tugasnya itu menganalisis jurnal ya. Nah, menganalisis jurnalnya itu seperti apa? Ya, seperti tadi itu langkah-langkah dari apa namanya penelitian itu kan ada yang pertama kita menentukan masalah. Nah, ini masalah di jurnalnya ini apa? Kemudian apa namanya tinjauan pustakanya seperti apa? Kemudian apa metode penelitiannya seperti apa gitu ya? Terus datanya pengumpulan datanya menggunakan apa gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan nih secara berkelompok. Setelah selesai nanti mengerjakan, kalian presentasikan ya masing-masing kelompok nanti bisa dilihat bagaimana hasilnya seperti itu. Oke, silakan. Oke, baik sudah ya. Nah, terkait dengan ini sudah paham semua ya untuk apa namanya langkah-langkah penelitian. Sudah pada pinter-pinter ternyata semua. Oke, ya selanjutnya. Nah, ini saya juga punya tugas individu ya. Tugas individu ini tenang nggak perlu dikerjakan di sini nggak apa-apa.
Karena kita kan menggunakan sistem LMS ya, kalian bisa menggunakan kapan saja dan di mana saja gitu ya. Nah, kalian mengerjakan kuis yang pada laman LMS atau iKelas itu apa namanya pada materi metodologi penelitian pertemuan maaf ini kedua ya untuk pertemuan kedua kalian bisa kerjakan kuis yang ada di dalamnya. Oke, Miss, ini sudah terakhir nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup untuk pertemuan kedua kali ini saya akhiri ya. Oke, saya akhiri dan jangan lupa belajar untuk apa dan saya juga sampaikan nih, setiap pertemuan saya harapkan kalian itu sudah membaca atau sudah mempelajari terkait dengan materi yang akan diajari minggu berikutnya ya dan itu kan sudah saya sediakan di LMS, ada modul juga ada. Nah, sekarang kalian buka, kalian baca. Jadi ketika kita sudah bertemu di kelas, kalian sudah siap nih materinya dan tidak mulai dari awal banget gitu ya. Jadi semuanya sudah siap berjalan dalam perkuliahannya itu lancar seperti itu. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Bu Sri hanya lewat sekitar 40 detik. Saya akan langsung serahkan pada Prof. Sudarwan untuk sesi masukan. Silakan, Prof. Baik, selamat Bu Sri ya dari UICI. Saya lihat ini UICI ini canggih juga tampilannya, meskipun ini perguruan tinggi baru. Saya punya catatan kecil. Selain Ibu itu kan punya ruang yang cukup luas, misalnya untuk memperbesar ukuran huruf gitu. Lalu kalau Ibu sepakat selalu menggunakan latar putih itu bagus juga. Tapi kalau mau ada variasi juga bagus gitu ya. Terus kalau bisa ada jeda gitu dalam berkomunikasi itu. Mungkin juga sekali-sekali intermezzo gitu. Sungguh pun intermezzo di jaringan ini tidak terlalu mudah. Tapi eh, mahasiswa itu memang harus dibawa ke suasana yang tidak terlalu membosankan. Saya memahami bahwa Ibu ini waktunya singkat tapi menyampaikan materi yang sangat luas. Kalau oleh karena itu ada kesan terburu-buru. Tapi nggak apa-apa, ini kan namanya juga proses pelatihan. Nah, dalam slide itu nanti coba sungguh pun pada pembuatan pertama sangat mungkin masih ada salahnya, huruf besar, huruf kecil gitu ya. Mungkin juga masih ada cara eh, kosakata gitu. Nggak apa-apa, tapi harapannya dari semester ke semester itu diperbaiki sehingga nanti kita punya bahan yang benar-benar bagus. Saya hampir sebagian besar materi kuliah itu saya bikin hak ciptanya. Sebenarnya sih bukan untuk apa-apa, ini untuk batu universitas. Karena kalau ada sertifikat HQ itu biasanya kan juga untuk ini IQ juga meningkat gitu. Di samping ada tradisi di lembaga saya ini di UNIM ini kalau punya sertifikat HQ itu ada harganya. Tapi untuk orang selevel saya sebetulnya tidak lagi memikirkan, mohon maaf ya, tidak lagi memikirkan ada tidaknya itu, tapi kan lebih pada catatan prestasi lembaga secara keseluruhan. Karena setelah kita upload di sistem gitu, itu ternyata memberikan data tambah juga. Selebihnya selamat Bu Sri ya. Mudah-mudahan sungguh-sungguh menjadi dosen profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu di close dulu PowerPoint-nya dan dihentikan